Seri kelima Bukek Xiansu. Istana Pulau Es. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 13. Terutama sekali Xiao Bue girang sekali karena semenjak semula, dalam pelajaran ilmu ini dia dapat mengatasi sucinya. Memang kedua orang anak perempuan itu, biarpun keduanya sama tekun dan sama-sama memiliki bakat yang amat baik untuk belajar ilmu silat, memiliki bakat-bakat menonjol yang berbeda. Dalam hal mempelajari sinkang, jelas bahwa Maya melampaui Sumoinya, juga dalam ilmu pukulan, gerakan Maya lebih mantap dan berisi sehingga dia lebih cepat maju dibandingkan dengan Sumoinya. Akan tetapi, dalam hal ginkang, yaitu ilmu meringankan diri yang dipergunakan sebagai dasar loncatan-loncatan dan berlari cepat, Xiao Bue jauh melampaui sucinya. Juga dalam hal pelajaran Tiam Hiat Hoat ini. Dan seperti biasa dalam setiap hari kedua orang anak perempuan ini bersaing dan berlomba saling mengalahkan. Dia yang merasa kalah maju akan menjadi murung. Di bawah pengawasan dan petunjuk Han Qi, mulailah kedua orang anak perempuan itu berlatih. Mula-mula Maya yang disuruh bergerak dan menyerang semua jalan darah di tubuh arca itu seperti yang telah diajarkannya dalam teori gerakan ilmu silat ini. Bergeraklah Maya secepat mungkin dan tubuh anak perempuan ini berkelebatan seperti seekor kumbang mengelilingi setangkai bunga. Dalam waktu beberapa belas menit saja ia telah berhasil menotok semua jalan darah di tubuh arca itu secara bertubi-tubi. Seluruh gerakannya diawasi oleh Han Qi dan Xiao Bue dan setelah selesai, Han Qi berkata sungguh-sungguh. Maya Sumoi, gerakanmu masih kurang cepat dan ketika engkau menotok jalan darah Cikiong Hiat seharusnya engkau menggunakan jari telunjuk saja. Sebaliknya untuk menotok jalan darah Tiong Teng Hiat yang lebih besar, harus dipergunakan telunjuk dan jari tengah. Engkau tadi melakukannya dengan terbalik. Harap kau latih setiap hari dengan tekun. Maya Sumoi. Maya mengangguk dan menjawab. Baiklah, Su Heng. Akan tetapi mukanya yang menunduk itu membayangkan ketidakpuasan hatinya. Sekarang engkau, Hu Sumoi. Han Qi menyuruh Sumoinya yang kedua. Baik, Su Heng. Harap Su Heng lihat baik-baik dan suka memberitahu kesalahan-kesalahanku seperti yang dilakukan Suci tadi agar aku mengenal kesalahanku sendiri, kata gadis cilik ini dan dengan gerakan lincah dan ringan sekali mulailah tubuhnya berkelebatan di sekeliling arca, jari tangannya yang kecil mungil melakukan totokan-totokan secara cepat. Kalau tadi gerakan Maya kelihatan amat cepat dan indahnya, kini ternyata bahwa gerakan Xiao Bue lebih cepat lagi dan setelah ia selesai bersilat dan menghabiskan semua jurus penyerangan totokan pada tubuh arca itu, Han Qi berkata, bagus. Totokanmu tepat semua, penggunaan jari tangan benar dan kecepatanmu cukup. Hanya dalam melakukan totokan, engkau harus pandai mengumpulkan tenaga sinkang di ujung jarimu agar setiap totokan pada tubuh manusia akan berhasil baik. Melihat betapa Han Qi memuji Sumoinya, Maya meloncat ke depan dan berkata, Su Heng, aku mau berlatih lagi dengan arca keparat ini. Tanpa menanti jawaban Han Qi, Maya sudah bergerak lagi menerjang dan menyerang arca batu, gerakannya cepat dan serangannya amat kuat. Krak. Dada arca itu retak-retak dan Maya menyusulkan sebuah pukulan lagi dari punggung, membuat tubuh arca itu pecah dan jatuh di atas lantai. Ah, Sumoi. Engkau telah merusakkan arca. Han Qi berseru marah. Karena dalam kemarahannya melihat Xiao Bue dapat melampauinya dan mendengar Han Qi memuji-muji Xiao Bue padahal tadi mencelanya, Maya tidak lagi menggunakan totokan jari tangan, melainkan pukulan-pukulan dengan telapak tangan terbuka sehingga arca itu menjadi pecah dan rusak. Mendengar teguran Han Qi dan melihat betapa sinar mata Han Qi tajam memandangnya penuh kemarahan, Maya menundukkan muka dan berkata, salahku, Su Heng. Aku bersalah dan siap menerima hukuman. Han Qi menghela napas panjang. Maya amat keras hati, akan tetapi kalau sudah menerima kesalahan dan siap dihukum seperti itu, hati siapa tidak merasa iba dan sayang? Xiao Bue melangkah maju, memegang lengan Maya dan berkata, Su Heng, kalau arca itu rusak, bukanlah kesalahan Suci, melainkan arca itu yang salah. Mengapa begitu rapuh? Alat untuk menguji ilmu dan berlatih haruslah yang kuat, apalagi arca ini setiap hari ditotok dan dipukul, tentu saja lama-lama pecah. Han Qi tersenyum. Kedua orang Sumoinya ini memang aneh dan lucu. Tadi saling berlomba dan bersaing, akan tetapi begitu yang seorang terancam bahaya, yang lain siap membela dan melindunginya.
Arca ini peninggalan suhu, kini telah menjadi rusak, kita harus dapat membuatkan penggantinya. Han Qi lalu mencari batu karang yang terselimut salju, membongkar sebongkah batu sebesar manusia, dan mulai hari itu dia mencoba untuk mengukir batu membentuk tubuh seorang manusia. Dan dalam usaha ini terjadi keanehan dan penemuan bakatnya. Ternyata Han Qi memiliki bakat seni ukir yang luar biasa sekali. Maya dan Xiao Bue berseru terheran-heran dan kagum ketika mereka menyaksikan betapa arca buatan Han Qi ternyata amat baik, bentuknya menyerupai manusia benar dan biarpun tidak sehalus arca yang rusak, namun tidak kalah baik dalam bentuknya. Melihat hasil ukirannya yang tak terduga-duga ini, Han Qi menemukan bakatnya dan kini pada setiap waktu terluang dia tentu sibuk dengan pekerjaan mengukir untuk memperdalam kemahiran tangannya. Demikianlah, Han Qi dan dua orang sumoinya dengan amat tekun mempelajari ilmu-ilmu yang amat tinggi peninggalan Bukek Xiansu sehingga mereka mewarisi ilmu-ilmu yang luar biasa. Kalau dua orang gadis cilik itu saja berubah menjadi orang-orang yang amat lihai, apalagi Han Qi. Sebelum tinggal di pulau, dia sudah merupakan seorang pemuda sakti yang sukar dicari tandingannya, apalagi sekarang. Namun, di samping ketekunan mereka yang bercita-cita dan melatih diri menjadi orang-orang sakti, terdapatlah keruwetan-keruwetan perasaan di antara dua orang gadis remaja yang berangkat dewasa. Han Qi adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah, lagi amat pandai. Bagi kedua orang darah remaja itu, Han Qi merupakan suheng, juga guru dan merupakan orang terpandai. Maka, anehkah kalau di dalam hati kedua orang darah remaja ini tumbuh tunas yang sama? Perasaan ini pula lah yang sesungguhnya yang menyebabkan kedua orang kakak beradik seperguruan yang sebetulnya saling menyayang ini selalu bersaing, apalagi di depan Han Qi. Mereka bertiga yang memasuki pulau es yang kosong itu tidak tahu bahwa bersama dengan mereka masuk pula setan yang mengubah diri menjadi cinta, nafsu dan cemburu. Melawan musuh yang kuat dapat mengandalkan ilmu silat tinggi yang telah dikuasai, akan tetapi bagaimana orang-orang muda itu akan dapat melawan setan yang bersembunyi di dalam dirinya sendiri? Kalau Han Qi sedang melatih silat kepada dua orang sumoinya, dia selalu merasa kagum, karena selain cerdik dan berbakat, juga kedua orang sumoinya itu merupakan dua orang gadis remaja yang cantik jelita. Sukar dikatakan siapa antara mereka yang cantik. Maya memiliki kecantikan yang panas dan liar, bagaikan setangkai bunga mawar hutan, memiliki daya tarik istimewa dan khas. Akan tetapi, daya tariknya itu sukar dikatakan dapat mengalahkan daya tarik yang dimiliki Xiao Bue dengan kehalusannya dan pengertiannya yang mendalam. Sama sekali Han Qi, pemuda yang pernah patah hati ini, yang merasa putus asa pula dan tidak bersemangat, bahkan diam-diam berjanji dalam hati untuk tidak mendekati wanita, tidak pernah mimpi bahwa dialah orangnya yang akan mabok kepayang, bahkan akan menjadi akibat daripada serangkaian peristiwa yang amat hebat. Bagus sekali. Ah, Suheng, terima kasih. Terima kasih banyak, burung batu ini indah sekali, lihat, seolah-olah dia bernapas. Xiao Bue bersorak girang ketika menerima burung batu yang dibuat oleh Han Qi atas permintaannya. Han Qi memandang dengan wajah berseri, diam-diam merasa geli bahwa Xiao Bue yang kini usianya sudah 14 tahun itu kelihatan seperti seorang anak kecil, begitu girang memeluk burung-burungan dari batu yang diukirnya dari batu karang putih. Xiao Bue lalu berlari-lari pergi mencari Maya yang berlatih di belakang istana. Han Qi lalu pergi memasuki ruangan dalam untuk melanjutkan usahanya. Yang sudah ia kerjakan kurang lebih setahun lamanya, yaitu menuliskan ilmu-ilmu silat tinggi yang ia gabungkan dari ilmu-ilmu yang dipelajarinya selama ini ke dalam sebuah kitab. Bukek Xiansu telah berpesan kepadanya bahwa setelah kitab-kitab yang ditinggalkannya di istana itu habis dipelajari, kitab-kitab itu harus dibakar. Kitab-kitab pelajaran ilmu silat tidak baik ditinggalkan begitu saja, kata gurunya. Ilmu silat merupakan ilmu yang amat berguna jika terjatuh ke tangan orang yang baik-baik, akan tetapi sekali terjatuh ke tangan orang yang hatinya gelap tersesat, amatlah berbahaya. Karena itu, setelah isinya dapat dipelajari dengan kedua orang sumoimu, kitab-kitab itu harus dibakar. Karena inilah, maka Han Qi terpaksa membakar dan memusnahkan kitab-kitab peninggalan Bukek Xiansu yang telah mereka pelajari, dan karena dia tidak ingin melupakan ilmu-ilmunya, maka dia sendiri lalu merangkai kitab yang berisikan ilmu-ilmu yang digabungnya sendiri dari banyak ilmu silat yang telah ia pelajari. Tiba-tiba Han Qi mendengar suara ribut-ribut di belakang istana. Suara Maya dan Xiao Bue, seperti orang bertengkar. Cepat ia menghentikan tulisannya dan lari ke belakang. Dilihatnya Xiao Bue dan Maya bertanding memperebutkan batu putih.
Ketika Han Ki tiba di situ, perebutan mencapai puncaknya. Maya berusaha merampas burung batu itu dari tangan Xiao Sui yang mempertahankan. Keduanya memegang burung batu itu, bersitegang hendak menarik dan mengerahkan tenaga. Prak, burung batu itu pecah menjadi berkeping-keping dan jatuh berhamburan ke atas tanah. Oh, burungku. Ai, burungku pecah. Xiao Bui berlutut, menangis memandang burung batu yang sudah pecah berantakan di depan lututnya. Melihat munculnya Han Ki dan akibat perebutan itu, Maya menjadi pucat dan dia mencela, begitu saja menangis. Cengeng. Maya Sumai. Apa yang kau lakukan itu? Han Ki membentak, marah kepada Maya dan kasihan kepada Xiao Bui. Aku hanya ingin meminjam, dan melihat sebentar. Dasar dia kikir, manja dan cengeng. Tidak. Dia memang hendak mampasnya. Xiao Bui membantah, terisak-isak. Maya Sumai, tidak baik meminjam milik orang lain dengan paksa. Han Ki kembali menegur, tidak senang karena melihat Maya mulai bersikap keras dan memaksa kepada Xiao Bui. Su Heng, engkau yang tidak adil, pilih kasih. Kau membuatkan mainan kepada Sumai, akan tetapi tidak kepadaku. Han Ki mengerutkan keningnya. Sumai, burung batu itu kubuat atas permintaan Hu Sumai, bukan semata-mata aku membuatkan untuknya. Kalau engkau juga menginginkan sebuah, mengapa tidak minta saja kubuatkan dan merampas kepunyaan Hu Sumai? Perbuatanmu itu tidak benar. Kau harus minta maaf kepada Hu Sumai. Sudahlah, Su Heng. Suci tidak merusak burung batuku. Xiao Bui bangun berdiri dan mengusap air matanya. Melihat betapa Maya dimarahi Han Ki, timbul rasa kasihan di hati Xiao Bui. Lihat, Hu, Sumo begini baik kepadamu, akan tetapi engkau selalu nakal, Maya Sumai. Han Ki kembali menegur. Sejenak sepasang mata yang indah itu menatap wajah Han Ki, kemudian menoleh kepada Xiao Bui. Tiba-tiba Maya terisak dan air matanya mengucur. Memang aku selalu nakal. Memang aku paling jahat. Lebih baik aku pergi saja agar jangan mengganggu Sumai dan membikin marah Su Heng. Maya membalikkan tubuhnya dan lari meninggalkan Han Ki dan Xiao Bui. Suci, kau hendak kemana? Xiao Bui hendak mengejar akan tetapi Han Ki memegang lengannya mencegah. Kalau dia sedang marah, dikejar dan dibujuk pun percuma. Biarkan dia, nanti kalau sudah mendingin hatinya, tentu dia kembali sendiri. Karena di dalam hatinya Han Ki masih marah kepada Maya, maka dia sengaja membiarkan saja karena dipikirnya, kemana Maya dapat pergi. Pulau itu tidak berapa luas. Akan tetapi, setelah malam tiba dan Maya belum juga kembali, mulailah hati Han Ki menjadi gelisah. Juga Xiao Bui merasa khawatir sekali dan mereka berdua mulai mencari, mengelilingi pulau dari dua jurusan. Akan tetapi, mereka bertemu kembali dengan tangan hampa. Kucari kemana-mana tidak ada. Su Heng. Jangan-jangan dia tidak bisa pergi dari sini. Perahu kita masih ada. Entah di mana nak nakal itu. Su Heng, Suci tidak nakal. Dia harus dapat ditemukan kembali, bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan dia? Su Heng, aku khawatir sekali. Tenanglah. Kau persiapkan saja makan malam. Aku akan mencari Maya sampai dapat. Han Ki pergi lagi mencari, kini dia tidak menyembunyikan kekhawatiran hatinya dan mulai berteriak-teriak nyaring memanggil nama Maya. Maya! Sumai! Keluarlah! Di mana engkau? Suara Han Ki bergema di seluruh permukaan pulau karena dia mengerahkan tenaga dari dalam perutnya, mempergunakan hikang yang kuat sekali. Mendengar suara itu Xiao Bui merasa makin khawatir. Dia melanjutkan persiapannya membuat makan malam untuk mereka bertiga dan dia mendengarkan gema suara Han Ki dari jauh. Maya! 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 Tidak ada orang lain mendengar suara nyaring bergema ini kecuali Xiao Bui dan tentu saja Maya yang bersembunyi. Maya tersenyum, hatinya puas. Memang dia sejak tadi bersembunyi dan memang itulah keinginan hatinya, bersembunyi tidak mau keluar lagi agar Han Ki susah payah mencarinya, agar Su Hengnya dan Sumoinya cemas memikirkannya, terutama sekali Su Hengnya. Ia tersenyum mendengar suara Han Ki memanggil-manggil namanya dan ia tahu bahwa Su Hengnya tentu mencarinya di seluruh permukaan pulau itu. Tentu saja dia tidak bodoh bersembunyi di pulau yang kosong itu. Dia bersembunyi di tempat yang tidak akan disangka-sangka oleh Su Heng dan Sumoinya, yaitu di dalam ruangan bawah istana.
Biar dia tahu rasa, demikian pikir Maya. Hatinya gemas sekali kalau mengingat betapa Hanki membuatkan mainan sumoinya dan dalam pertengkaran tadi jelas bahwa Suhengnya membela sumoinya, bahkan memarahinya di depan sumoinya. Hatinya sakit sekali. Biar sekarang dia mencariku setengah mati, aku tidak akan kembali kepada mereka. Akan tetapi, kemana dia dapat pergi? Kalau terus bersembunyi di dalam ruangan bawah itu, tentu Suheng dan sumoinya akan dapat menemukannya. Maya mencari-cari tempat sembunyi. Melihat arca batu yang tadinya mereka pakai sebagai alat melatih Tiam Hoat, yang kini sudah pecah dan hanya tinggal kaki dan pinggangnya saja yang masih berdiri di situ, hatinya makin sakit. Teringat ia betapa dalam latihan itu pun ia dimarahi Suhengnya karena membikin pecah arca. Ah, pecahan arca itu masih berada di situ. Kalau dia tumpuk di depan rak senjata, tentu merupakan tempat sembunyi yang baik, yaitu di belakang tumpukan, di bawah kolong rak senjata. Berpikir demikian, Maya lalu menghampiri arca yang tinggal setengah badan bagian bawah, kemudian ia memeluk kaki arca itu, mengerahkan tenaga untuk mengangkatnya. Namun, arca itu sama sekali tidak dapat ia gerakkan. Ia berdiri memandang penuh penasaran. Sinkangnya sudah kuat, masa dia tidak dapat mengangkat batu ini? Menurut ukurannya, biar arca itu masih utuh sekalipun pasti dia akan kuat mengangkatnya. Mengapa kaki arca ini tak dapat dia angkat sedikit pun? Ia menjadi penasaran, kembali membungkuk, memeluk kedua kaki arca dan mengerahkan tenaga, menarik, membetot dan memutar. Sisa arca itu tidak terangkat akan tetapi tergeser dan betapa heran rasa hati Maya ketika melihat bahwa di bawah landasan kaki arca itu, lantainya berlubang. Akan tetapi keheranannya berganti kegirangan dan ia berkata, "Inilah tempat sembunyi yang baik." Tanpa ragu-ragu lagi ia lalu memasuki lubang itu dan kembali dia terheran-heran karena di bawah lubang terdapat anak tangga dari batu. Dengan penuh keheranan, lupa akan niatnya bersembunyi sehingga dia tidak menutup lagi kaki arca di atas lubang dengan hati-hati Maya menuruni anak tangga batu itu, terus ke bawah. Kiranya di bawah arca itu terdapat sebuah lorong rahasia ke bawah tanah. Dengan hati-hati akan tetapi sedikit pun juga tidak merasa takut, Maya melanjutkan perjalanannya menuruni lorong kecil. Dia dapat menduga bahwa lorong ini memang sengaja dibuat orang, berada di bawah istana dan hal ini selain terbukti dari adanya anak tangga batu, juga karena lorong ini tidaklah gelap, melainkan mendapat penerangan dari atas, yaitu datang dari sinar penerangan melalui lubang-lubang rahasia. Akan tetapi karena penerangan di malam itu hanya datang dari beberapa buah kamar saja di atas, yaitu kamarnya, kamar Xiao Bue dan kamar Hanki, juga di dapur, maka makin ia turun ke bawah makin gelaplah cuaca. Maya berhenti dan duduk mengaso. Teringatlah ia kembali akan tujuannya semula, yaitu bersembunyi. Ah, tempat sembunyi yang baik dan tidak mungkin Hanki dapat mencarinya di sini. Ia tersenyum puas, akan tetapi mulai merasa ngeri karena tak lama kemudian tempat itu menjadi gelap sekali. Hal ini karena adalah penerangan di dapur, yang letaknya di atas tempat itu, dipadamkan oleh Xiao Bue yang sudah selesai memasak. Dia tidak ada, kata Hanki sambil menghela napas panjang, kini penuh kekhawatiran. Begini gelap, tentu sukar mencarinya, kata Xiao Bue. Besok akan kucari lagi sampai dapat. Heran sekali, kemana perginya anak nakal itu? Dia tidak nakal, Suheng. Kembali pemuda itu menghela napas. Dia seringkali mengganggumu dan kau selalu melayaninya, akan tetapi sekarang kau selalu membelanya. Kau makanlah, Sumoy. Marilah, Suheng. Makanlah, aku tidak lapar. Suheng mengkhawatirkan keselamatan Suci. Tentu saja. Entah di mana anak itu. Aku bertanggung jawab atas keselamatannya. Dia lenyap, bagaimana aku tidak khawatir? Kalau Suheng tidak mau makan, aku pun tidak makan. Makanlah, Sumoy, aku akan pergi lagi mencarinya. Hanki berkelebat keluar untuk mencari lagi sumoinya yang hilang. Xiao Bue berdiri menghadapi makanan, alisnya berkerut. Dia mencintai Suci, tiba-tiba ia menjatuhkan diri di atas bangku dan menyandarkan muka berbantal lengan di atas meja, pundaknya bergoyang-goyang. Xiao Bue menangis. Semalam itu Xiao Bue tidak tidur, gelisah di dalam kamarnya. Makanan yang telah dibuatnya dan disediakan di ruangan belakang di atas meja, tidak tersentuh. Juga Hanki tidak tidur, bahkan semalaman itu ia tidak kembali ke istana, karena dia terus mencari Maya di seluruh pulau es,
beberapa kali mengelilingi pulau sehingga setiap tempat yang mungkin dijadikan tempat sembunyi Sumoynya itu dijenguknya sampai 2-3 kali. Namun hasilnya sia-sia belaka. Setelah matahari terbit, ia berdiri termenung di tepi laut. Tiba-tiba ia menepuk kepalanya sendiri. Ah, kemana Maya dapat pergi? Tidak mungkin dapat meninggalkan pulau tanpa perahu. Tentu berada di pulau dan karena semalam penuh ia mencari di luar istana, tentu Sumoynya itu bersembunyi di dalam istana. Mengapa dia begini bodoh? Bergegas ia lari memasuki bangunan besar itu dan mencari-cari. Semua kamar dimasukinya dan akhirnya ia memasuki ruangan bawah, tempat mereka berlatih Tiam Hiat Hoat. Begitu masuk, ia mencium sesuatu yang aneh, harum-harum dan amis, juga tampak olehnya lubang di atas lantai dekat kaki arca yang pecah. Ia terbelalak heran, kemudian tanpa ragu-ragu lagi ia merayap memasuki lubang itu. Maya yang tertidur sambil duduk bersandar dinding batu, terbangun dan melihat betapa tempat yang gelap itu kini menjadi terang. Ia dapat menduga bahwa tentu malam telah terganti pagi karena sinar yang masuk dari atas adalah sinar matahari. Timbul keinginan hatinya untuk melanjutkan penyelidikannya, maka ia terus berjalan turun, menuruni anak tangga batu. Dari jauh ia sudah mencium bau harum yang aneh di sebelah bawah. Ketika ia tiba di akhir anak tangga batu dan melihat ke depan ternyata bahwa anak tangga itu berakhir di dalam sebuah ruangan yang lebar dan di atas lantai tampak uap mengebul memenuhi ruangan. Ia tertarik dan mendekat. Tiba-tiba ia menjerit dan membalikkan tubuh hendak lari naik karena kini matanya yang sudah biasa dapat melihat di balik uap putih itu terdapat banyak sekali ular merah. Puluhan, bahkan ratusan ekor banyaknya. Ular-ular berkulit merah berdesis-desis saling belit dan agaknya ular-ular itu melihat kedatangannya karena ular-ular itu mengangkat kepala memandang kepadanya dengan lidah bergerak-gerak cepat keluar masuk mulut yang kebiruan. Dengan hati penuh kengerian Maya melangkah hendak lari menaiki anak tangga dan pergi dari tempat yang menyeramkan itu, akan tetapi tiba-tiba kepalanya terasa pusing, pandang matanya berkunang dan seluruh tubuhnya panas. Kakinya gemetar lemas dan akhirnya gadis cilik ini terguling roboh di atas anak tangga. Ratusan ekor ular merayap perlahan menghampirinya, akan tetapi karena anak tangga itu terbuat dari batu dan licin, maka ular-ular itu tidak dapat merayap naik, baru sampai dekat kaki Maya sudah terpeleset jatuh kembali ke bawah. Akan tetapi, uap putih harum amis yang keluar dari mulut mereka makin tebal memenuhi ruangan. Maya tidak melihat kengerian ini karena dia sudah pingsan, rebah terpelanting di atas anak tangga. Maya. Hanki terkejut dan cemas sekali menyaksikan tubuh Maya menggeletak di atas anak tangga sedangkan di bawahnya, ratusan ekor ular merah berusaha untuk merayap naik. Cepat pemuda yang banyak pengalaman dan maklum bahwa uap putih harum itu adalah hawa beracun, menahan napas dan menyambar tubuh Maya, dibawanya lari naik menjauhi gumpalan uap. Kemudian ia menurunkan tubuh Maya di atas lantai lorong yang rata, memeriksa nadi pergelangan tangan Maya. Ia bernapas lega. Jalan darah Sumoynya tidak berubah, pernapasannya biasa, hanya tubuhnya agak panas dan mungkin Sumoynya pingsan karena kaget. Cepat ia memijit beberapa jalan darah di tengkuk dan pundak Maya. Maya mengeluh, bergerak perlahan, membuka mata dan napasnya mulai terengah-engah. Hal ini mengherankan hati Hanki, juga mendatangkan rasa khawatir. Ia memeluk tubuh Sumoynya, mengangkat kepala gadis cilik itu dan mengguncang-guncangnya. Maya Sumoy. Maya memandang kepada Hanki. Pemuda ini terkejut. Sepasang mata yang indah itu kini mengandung sinar yang amat luar biasa, seolah-olah mengeluarkan api, wajah yang jelita itu menjadi kemerahan, mengingatkan ia akan wajah kekasihnya dahulu, yaitu Putri Sung Hongkui di waktu berlumba asmara dengan dia. Maya. Hanki tidak dapat melanjutkan kata-katanya saking kagetnya ketika tiba-tiba Maya merangkul lehernya dengan kedua lengan, merangkul erat-erat dan menyembunyikan muka ke dadanya, didekapkan kuat-kuat sambil berbisik. Suheng. Ah, Suheng. Kemudian gadis cilik itu menangis. Suheng. Apakah kau sayang kepadaku? Hati Hanki menjadi lega karena tangis menandakan bahwa Maya tidak menderita sesuatu, akan tetapi sikap dan pertanyaan Maya membuat ia merasa aneh. Tentu saja aku sayang padamu, Sumoy, jawabnya dengan cepat, karena memang tentu saja dia sayang kepada Sumoynya, baik Maya maupun Xiao Bueye. Jawaban ini dijawab dengan rangkulan yang lebih ketat lagi sehingga ia merasa tidak enak sendiri, lalu berusaha melepaskan rangkulan Maya.
Akan tetapi, kedua lengan itu merangkul makin ketat dan mulut Maya berbisik. Peluklah aku erat-erat. Su Heng, jangan lepaskan lagi. Maya. Han Qi berseru kaget dan jantungnya berdebar. Su Heng. Aku cinta padamu, Su Heng. Ah. Kini Maya mengangkat mulutnya dan membuat gerakan hendak mencium pipi Han Qi. Pemuda itu terkejut seperti diserang ular berbisa. Melihat mata yang penuh gairah dari Sumoinya, ia mengerti bahwa tentu uap putih harum itu yang mengandung racun aneh sehingga mempengaruhi watak Maya yang luar biasa ini, seolah-olah gadis cilik itu berubah menjadi seorang wanita yang penuh nafsu berahi. Cepat ia menotok tubuh Sumoinya sehingga Maya mengeluh dan terkulai lemas, kemudian ia memondongnya dan membawanya lari naik. Su Heng. Suci kenapa? Xiao Bue ternyata mencari sucinya dan berhasil menemukan lubang rahasia. Lalu memasukinya. Kini dia melihat Han Qi berlari naik dari bawah memondong tubuh sucinya yang terkulai lemas. Hu Sumoi, lekas kembali. Di sini berbahaya, kata Han Qi. Ucapan ini mengejutkan Xiao Bue dan bersama-sama mereka lari naik dan keluar dari lubang di lantai ruangan bawah. Karena lubang itu kecil, maka Xiao Bue yang keluar lebih dahulu membantu tubuh Maya yang didorong keluar dari bawah oleh Han Qi. Kemudian Han Qi memondong tubuh itu dibawa ke dalam kamar Maya yang berada di sebelah kamar Xiao Bue. Di bawah banyak ular merah beracun. Agaknya dia terkena racun uap putih yang keluar dari mulut ular-ular itu, kata Han Qi sambil menotok beberapa jalan darah di tubuh Maya. Gadis itu segera tertidur pulas. Dia perlu beristirahat, biarkan dia tidur agar hawa beracun lenyap dari tubuhnya. Sehari semalam Maya tidur pulas, bahkan dia tidak terbangun ketika Xiao Bue menuangkan air obat yang dibuat oleh Han Qi. Setelah memberi obat, Han Qi duduk bersila dan menempelkan telapak tangannya di punggung Maya, menggunakan sinkangnya untuk membersihkan tubuh Sumoinya dari pengaruh hawa beracun. Pada keesokan harinya, Maya terbangun dan ia bangkit duduk, mengusap-usap matanya dan memandang kepada Xiao Bue. Ular. Banyak sekali, ular merah, katanya gugup. Xiao Bue merangkulnya dengan hati lega. Engkau sudah aman, suci. Su Heng menyelamatkanmu. Aku di sini, Sumoi. Han Qi memasuki kamar, menekan perasaannya agar guncangan hatinya tidak terlihat di wajahnya. Dia pun menekan kemarahannya atas perbuatan Maya yang membingungkan dia dan Xiao Bue semalam suntuk. Ah, kini aku teringat. Lubang rahasia di bawah arca. Lorong di bawah tanah. Dan ular-ular merah. Hi, menjijikkan. Su Heng, kau maafkan aku, ya. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Sumoi. Aku girang bahwa engkau selamat. Ular-ular itu berbahaya sekali, entah bagaimana bisa berada di bawah sana. Harus dibasmi. Aku ikut, Su Heng. Xiao Bue berkata penuh semangat. Aku juga ikut, kata Maya sambil melompat turun dari pembaringan. Han Qi tersenyum. Maya telah pulih kembali, telah memperlihatkan sikap tidak mau mengalah seperti biasa. Memang aku akan mengajak kalian tetapi kita makan dulu. Siapakah yang sudah makan malam tadi? Aku belum, jawab Maya, mendadak merasa betapa perutnya lapar sekali. Bukan hanya semalam, sudah 2 hari 2 malam aku tidak makan. Aku juga belum sama sekali. Xiao Bue berkata. Ai. Mengapa Sumai? Maya bertanya. Dia gelisah memikirkanmu, mana bisa makan? Han Qi berkata. Maya memandang Xiao Bue, lalu merangkul dan mencium pipi Sumoinya. Melihat ini, Han Qi berdebar, teringat akan perbuatan Maya seperti itu terhadapnya ketika Maya dikuasai racun ular. Sumoi, kau baik sekali. Aku sungguh sayang kepadamu, Sumoi. Xiao Bue balas memeluk. Maka jangan kau pergi lagi, Suci. Aku tidak bisa makan dan tidur kalau kau pergi, jawab Xiao Bue. Tiba-tiba Maya menoleh kepada Han Qi. Dan engkau pun tidak makan tidak tidur, Su Heng? Jantung Han Qi berdebar. Ia seperti melihat betapa sinar mata Maya ini berbeda dari biasanya, bukan pandang mata kanak-kanak lagi, melainkan pandang mata seorang gadis yang sudah mulai dewasa, pandang mata seorang wanita. Ia menekan debar jantungnya dan memasang muka cemberut, menjawab. Aku setengah mati mencarimu, mana ingat makan dan tidur. Ai.
Aku membikin susah kalian. Maafkan saja. Biar kumasakan yang enak untuk kalian. Maya berlari ke dapur dan Xiao Bue tertawa, menoleh kepada Han Qi, berkata. Lihat. Suci begitu baik, mana bisa dibilang nakal? Dan ia pun lari mengejar untuk membantu Maya mempersiapkan makanan. Setelah makan, 3 orang itu lalu bersama memasuki lorong rahasia di bawah tanah. Tadinya Xiao Bue dan Maya membawa sebatang pedang karena mereka bermaksud untuk membunuh ular-ular berbahaya itu. Akan tetapi mereka dilarang oleh Han Qi yang berkata, ular-ular itu berbahaya sekali. Baru uap yang keluar dari mulut mereka saja sudah amat berbahaya. Tidak mungkin kita dapat mendekati binatang-binatang itu untuk membunuhnya. Habis, bagaimana baiknya, Su Heng? Tanya Maya yang masih belum tahu bahwa dia nyaris menjadi korban uap beracun. Bahkan sesungguhnya, akibat racun ular merah itu masih belum lenyap sama sekali dari tubuhnya, yang membuat ia kini merasa ada sesuatu yang aneh dalam hatinya terhadap Han Qi, yang mendatangkan gairah dan rangsangan berahi namun belum dimengerti benar oleh hatinya yang masih belum matang. Aku akan menggunakan api. Tidak mungkin ular-ular itu berada di sana tadinya. Suhu tentu tidak akan membiarkan ular-ular berbahaya itu memenuhi ruangan. Tentu ular-ular itu datang dari lain tempat, maka biarlah kusir mereka itu dari ruangan bawah tanah. Kalau tidak mau pergi, binatang-binatang itu akan kubasmi dengan api. Selama tinggal di Pulau Es, Han Qi beberapa kali pergi menggunakan perahu untuk mencari bahan makanan, binatang buruan, buah-buahan dan sayur-sayuran, juga ranting-ranting kering untuk bahan bakar dari pulau-pulau yang berdekatan. Kini ia membawa ranting-ranting dan daun kering serta menyalakan obor memasuki lorong rahasia itu bersama kedua orang sumoinya yang juga membawa ranting-ranting kering. Dengan hati-hati mereka menuruni anak tangga, dan dari atas tampaklah oleh mereka ular-ular itu dengan uap yang harum. Kita nyalakan ranting-ranting dan melemparkan ke bawah. Akan tetapi hati-hatilah, kalau mendekat ke sana harus menahan napas. Jika sudah tidak tertahan, segera naik lagi dan bernapas di tempat yang tak ada uap putihnya. Ular itu berbahaya sekali. Han Qi berkata. Akan tetapi, lemparkan ranting-ranting berapi di dekat anak tangga agar jangan sampai menimbulkan kebakaran. Kulihat di sudut ruangan itu ada lemari dan meja, jangan sampai barang-barang itu terbakar. Siapa tahu kalau suhu menyimpan sesuatu di sana. 3 orang itu membakar ranting dan melemparkan ke bawah. Melihat menyambarnya ranting-ranting berapi itu, beberapa ekor ular lalu menerjang dan tentu saja mereka bertemu dengan api dan seketika mereka berkelojotan. Han Qi dan kedua orang sumoinya melemparkan lagi beberapa batang ranting berapi. Kembali ular-ular itu menyerang sambil mendesis-desis dan begitu bertemu api, binatang-binatang itu berkelojotan dan menyerang kawan sendiri membabi buta. Akhirnya mereka itu agaknya baru tahu bahwa benda-benda bernyala itu berbahaya. Mulailah ular-ular itu menjadi panik, bergerak saling terjang, saling belit dan berlomba lari memasuki sebuah lubang yang terdapat di sudut ruangan itu. 2-3 kali Maya dan Xiao Bue meloncat naik ke atas menjauhi uap beracun untuk bernapas, sedangkan Han Qi yang lebih kuat masih bertahan terus. Lihat, mereka lari dari sebuah lubang. Sudah kuduga, tentu ada lubangnya yang menembus ruangan itu. Mereka menggunakan ruangan itu sebagai sarang. Dengan hati penuh rasa jijik dan ngeri Maya dan Xiao Bue melihat ular-ular itu bergerak pergi dan tak lama kemudian, di ruangan itu hanya tinggal belasan ekor ular yang mati dan ada yang masih berkelojotan. Uap putih yang tadi memenuhi ruangan bawah itu kini telah lenyap pula, keluar dari lubang-lubang di atas dari mana sinar matahari menerobos masuk. Agaknya lubang-lubang di atas itu memang sengaja dibuat untuk lubang hawa dan lubang memasukkan sinar matahari. Hei, di lemari itu ada kitab-kitab. Maya berseru dan hendak berlari turun. Akan tetapi, Han Qi memegang lengannya mencegah. Hati-hati, Sumoi. Biarpun ular-ular telah pergi dan uap telah lenyap, tempat masih amat berbahaya, penuh racun bekas ular. Biarkan aku saja yang turun membersihkan tempat itu dan memeriksa kitab-kitab. Setelah berkata demikian, dengan hati-hati Han Qi menuruni anak tangga dan menggunakan kakinya melempar-lemparkan bangkai dan tubuh ular yang berkelojotan keluar dari lubang kecil di sudut ruangan. Kemudian pemuda ini mencabut pedang, memotong dinding batu yang cukup besar lalu menggunakan sebongkah batu itu menutupi lubang dari mana ular-ular tadi meninggalkan ruangan. Dengan pengerahan tenaganya, ia mendorongkan batu sebesar lubang itu lebih dulu sebagai penyumbat,
baru meletakkan batu besar itu di luar lubang. Kemudian ia menghampiri lemari yang daun pintunya terbuka separuh memperlihatkan beberapa jilid kitab tua. Akan tetapi, baru saja tiba di depan lemari, ia melihat bahwa lemari itu tadinya tertutup dan disegel, dengan sepotong kain sutera yang ada tulisannya. Agaknya karena tua dan lapuk, terutama sekali karena bisa ular, kain itu robek dan daun pintunya terbuka separuh. Han Qi mengenal tulisan di atas kain, yaitu tulisan tangan suhunya dengan huruf-huruf kembang yang amat rapi, maka dia tidak berani berlaku lancang. Dipegangnya kain sutera itu, disambungkannya kembali baru dibaca. Kagetlah ia ketika membaca tulisan suhunya itu. Ilmu-ilmu silat dalam kitab-kitab ini amat keji, ciptaan tokoh-tokoh buangan di pulau neraka, tidak patut dipelajari pembela-pembela kebenaran dan keadilan. Membaca tulisan suhunya itu, Han Qi cepat menutupkan kembali daun pintu lemari, kemudian ia meloncat naik menghampiri kedua orang sumoinya yang memandang dengan heran. Su Heng, kitab-kitab apakah itu? Xiao Bue bertanya tidak sabar. Seperti juga sucinya, dia selalu ingin sekali melihat dan mempelajari ilmu-ilmu baru dari kitab-kitab yang berada di istana itu. Kenapa tidak diambil, bahkan tidak kau periksa isinya, Su Heng? Maya juga bertanya. Mari kita kembali ke atas, nanti kuceritakan, kata Han Qi dan kedua orang sumoinya tidak banyak bertanya lagi karena melihat wajah serius Su Heng mereka. Setelah tiba di atas, barulah Han Qi menarik napas panjang dan berkata. Memang ruangan di bawah itu hanya pantas menjadi sarang ular. Kitab-kitab itu ternyata lebih berbahaya daripada sekumpulan ular berbisa itu. Ah, kitab-kitab apakah itu, Su Heng? Tanya Maya. Kitab-kitab itu sengaja disembunyikan oleh Xiansu agar jangan dibaca orang, dan lemari itu tadinya dipasangi tulisan suhu yang melarang orang membaca kitab-kitab yang katanya amat keji, ciptaan tokoh-tokoh buangan di pulau neraka dan tidak patut dipelajari oleh orang-orang gagah pembela kebenaran dan keadilan. Orang buangan di pulau neraka? Siapakah itu, Su Heng? Xiao Bue bertanya. Aku sendiri pun tidak tahu jelas, akan tetapi ada disebut sedikit di dalam kitab yang kubaca di tempat keramat penghuni pulau nelayan. Ketika kerajaan kecil di Pulau Es ini masih berdiri, yang istananya kini kita tempati, terdapat orang-orang yang melanggar peraturan dan dihukum buang ke sebuah pulau yang merupakan neraka dunia, sukar, bahkan tak mungkin orang hidup di sana, disebut pulau neraka. Tentu hanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan keji saja yang dibuang di sana, dan melihat betapa rakyat Pulau Es itu saja sudah amat lihai seperti kita buktikan pada keturunan mereka di Pulau Nelayan, maka para penjahatnya amat lihai. Kitab-kitab dalam lemari itu adalah ciptaan orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh buangan pulau neraka, tentu saja amat lihai akan tetapi keji bukan main. Setelah suhu kita sendiri melarang, perlu apa kita melihat kitab-kitab keji seperti itu? Sekali ini, kedua orang gadis remaja itu tidak membantah. Akan tetapi diam-diam Maya merasa penasaran dan tidak setuju. Apa sih kejinya ilmu? Tergantung kepada orangnya. Akan tetapi ia takut untuk membantah. Apalagi mengingat bahwa terdapat larangan oleh suhunya sendiri. Semenjak peristiwa itu, Maya tidak banyak rewel seperti biasa akan tetapi ada perubahan yang membuat hati Han Qi makin khawatir, yaitu bahwa seringkali pandang mata Maya kepadanya mengingatkan ia akan pandang mata putri Sung Hong Kui, kekasihnya, memandangnya penuh cinta kasih. Dia tidak tahu bahwa diam-diam, sesuai dengan wataknya yang halus, Xiao Bue juga seringkali memandangnya seperti itu. Cinta kasih bersemi di dalam lubuk hati kedua orang gadis remaja itu terhadap Su Heng mereka. Dan perlombaan di antara mereka dahulu untuk menarik perhatian Su Heng mereka, kini diam-diam mereka melanjutkan dengan perlombaan mencinta pemuda itu. Hal ini terjadi dengan diam-diam karena kedua orang gadis yang berangkat dewasa itu mempunyai perasaan kewanitaan yang halus, yang membuat mereka saling mengerti bahwa mereka mencinta Han Qi, bukan kasih sayang seorang sumoi terhadap suhengnya, melainkan kasih sayang seorang wanita terhadap seorang pria. Biarpun keduanya tidak pernah membuka rahasia hati dari mulut mereka, namun keduanya saling mengerti. Hal ini sama sekali tidak diketahui oleh Han Qi, dan masih ada lagi hal yang tidak diketahui Han Qi, yaitu bahwa diam-diam Maya telah turun ke dalam ruangan rahasia itu dan diam-diam membuka dan membaca kitab-kitab ciptaan tokoh-tokoh buangan pulau neraka.
Yang diketahui oleh Han Qi hanyalah bahwa kedua orang sumoinya itu belajar ilmu dengan amat tekunnya sehingga mereka memperoleh kemajuan pesat dan semua ini membuat hatinya gembira sekali karena ia merasa bahwa dia telah memenuhi tugas yang dibebankan suhunya dengan baik. Waktu berjalan dengan amat cepatnya sehingga tanpa mereka sadari, mereka bertiga telah tinggal di atas pulau es selama 5 tahun. Kini Maya telah menjadi seorang dara jelita berusia 18 tahun sedangkan Xiao Bue menjadi seorang gadis cantik berusia 17 tahun. Biarpun mereka bertiga tinggal di atas pulau yang kosong, namun untuk kepentingan mereka, Han Qi pergi menggunakan perahunya membeli bahan-bahan pakaian untuk mereka sehingga mereka selalu dapat berpakaian dengan baik. Seperti telah dapat diduga sebelumnya oleh Han Qi, setelah kini kepandaian kedua orang sumoinya itu menjadi matang. Xiao Bue memiliki ginkang yang luar biasa sekali, yang memungkinkannya bergerak seperti seekor burung walet dan pandai pula menggerakkan tenaga sinkangnya. Menjadi tenaga halus yang memungkinkan dara ini mempergunakan telapak tangannya menghadapi senjata lawan yang keras dan tajam. Di lain pihak, Maya juga memperoleh kemajuan luar biasa, tenaga sinkangnya mengagumkan, kuat sekali, terutama sekali tenaga Yangkang sehingga kalau Maya memainkan ilmu silat yang sifatnya panas, dari kedua telapak tangannya menyambar hawa yang panas seperti api membara. Juga Maya dapat bersilat dengan gerakan indah seperti menari-nari sehingga dara yang memiliki kecantikan luar biasa dan khas hitan itu tampak seperti bidadari kahyangan menari-nari. Han Qi sendiri memperoleh kemajuan yang sukar diukur lagi. Dia menjadi seorang pendekar sakti yang sukar dicari tandingnya di waktu itu. Usianya sudah 30 tahun, namun sikapnya sudah seperti seorang tua, pendiam dan seringkali bersamadi. Di samping kepandaian silatnya, juga kepandaiannya mengukir batu memperoleh kemajuan karena sering ia latih. Dan pada waktu kedua orang sumoinya telah menjadi dara-dara dewasa, Han Qi mencari 3 bongkah batu karang yang seperti batu pualam putih, dan amat indah. Mulailah ia mengukir batu-batu itu, membuat 3 buah arca mereka dengan penuh ketelitian dan hati-hati. Jangan tinggalkan aku. Oh, Koko. Jangan tinggalkan aku, bawalah aku pergi. Rintihan ini keluar dari mulut seorang wanita muda, seorang gadis berusia 18 tahun yang cantik jelita, yang pakaiannya setengah telanjang dan dicobanya membetulkan letak pakaian ketika ia turun dari pembaringan menghampiri seorang laki-laki yang sedang berkemas membetulkan pakaian di dekat pintu kamar. Kamar itu mewah dan indah. Kamar seorang putri bangsawan atau hartawan, bersih dan harum semerbak. Dara itu amat cantik, kulit muka dan lengannya putih seperti salju, halus seperti sutera. Rambutnya terurai lepas, hitam dan panjang agak berombak, berbau harum sari bunga. Pakaian yang dipakalnya, yang sedang dibetulkan letaknya, juga terbuat dari sutera halus dan mahal. Di atas meja dekat pembaringan tampak hiasan-hiasan baju dan hiasan-hiasan rambut daripada emas dan batu kumala, serba indah dan mahal. Mudah diduga bahwa dara berusia 18 tahun ini adalah putri seorang bangsawan atau seorang hartawan. Adapun pria yang sedang membetulkan pakaian dengan sikap tidak acuh itu adalah seorang laki-laki yang tampan dan sikapnya gagah perkasa, berusia kurang lebih 25 tahun. Pakaiannya juga indah dan pesolek sekali sikapnya ketika membetulkan baju dan membereskan rambutnya. Aku harus pergi sekarang juga dan engkau tidak boleh ikut, bahkan tidak boleh mengingat aku lagi. Pertemuan kita hanya sekali ini dan untuk terakhir kali, sesudah itu, tidak ada apa-apa lagi di antara kita. Dara itu memandang terbelalak, seolah-olah tidak percaya kepada telinganya sendiri. Benarkah ucapan yang tadi penuh rayuan, yang manis dan sedap didengar, yang membahagiakan hatinya semalam suntuk, keluar dari mulut laki-laki ini pula yang sekarang bicara dengan sikap demikian dingin? Ah, tidak mungkin. Dara itu lari ke depan dan menubruk laki-laki itu, merangkul pinggangnya dari belakang dan menjatuhkan diri berlutut. Koko, jangan tinggalkan aku, tidakkah engkau mencintaku? Bukankah tadi telah kau bisikan kata-kata cinta kepadaku? Mungkinkah orang seperti engkau akan begitu tega meninggalkan aku? Koko. Cinta telah mati di hatiku. Mati karena cinta palsu perempuan-perempuan sepertimu. Koko, aku cinta padamu, dengan seluruh jiwa ragaku. Dara itu menangis. Engkau? Perempuan? Mencinta dengan seluruh jiwa raga. Hahaha. Laki-laki itu tertawa, akan tetapi suara tawanya mengandung kepahitan. Koko, sudah kubuktikan tadi cinta kasihku kepadamu.
Bukankah sudah kuberikan kepadamu tubuhku, cintaku, segala-galanya? Hahaha, itukah buktinya cinta? Seperti semua perempuan yang telah kukenal. Bagimu, bukti cinta adalah penyerahan tubuhmu? Hahaha, pergilah, dan biarkan aku pergi. Tidak. Tidak. Koko, jangan tinggalkan aku. Aku cinta padamu, aku mau meninggalkan semua ini, aku mau ikut bersamamu, kemanapun kau pergi. Tiba-tiba laki-laki itu menggerakkan kakinya ke belakang dan tubuh darah itu terlempar ke atas pembaringan. Dia terbanting ringan dan gerakan laki-laki itu cukup menjadi bukti akan kelihayannya. Si darah terbanting telentang di atas pembaringan dan menangis terisak-isak memandang laki-laki itu yang perlahan menoleh sambil berkata, "Tidak ada cinta lagi bagiku. Aku tidak percaya akan cinta. Yang ada hanyalah nafsu, kebutuhan tubuh. Yang kau berikan kepadaku tadi juga nafsu. Kita saling berjumpa, saling memberi dan meminta untuk memuaskan nafsu, dan habis perkara. Tidak ada bekas-bekasnya lagi. Engkau tahu aku siapa? Engkau seorang pendekar yang perkasa, yang kucinta." Hahaha. Sama sekali bukan, Nona manis. Aku adalah seorang yang dikutuk banyak orang, yang dianggap sejahat-jahatnya. Aku dijuluki Jai Huasian. Engkau tahu artinya? Jai Huasian si dewa pemerkosa wanita. Entah sudah berapa banyak bunga kupetik, Jai Huasian berarti dewa pemetik bunga. Akan tetapi, bukan kupatahkan tangkainya melainkan kupetik atas kerelaan si bunga sendiri. Hahaha. Aku penjahat besar Jai Huasian dan engkau seorang di antara ratusan orang korbanku. Mau ikut? Mencintaku? Haha, menggelikan sekali. Selamat tinggal, Nona manis, apa yang terjadi semalam itu hanya menjadi kenangan manis. Sekali berkelebat, laki-laki itu telah lenyap dari dalam kamar yang mewah. Hanya bayangan saja tampak melayang keluar dari jendela kamar yang seketika menjadi sunyi senyap, kemudian disusul dengan isak tangis tertahan darah itu. Terbayanglah semua yang terjadi oleh darah jelita itu. 3 hari yang lalu, ketika dia bersama ayahnya berpesiar naik perahu di telaga, perahunya bertumbukan dengan perahu lain dan terguling. Untung dari perahu yang menumbuknya itu meloncat keluar seorang pemuda tampan dan gagah yang menyambar dia dan ayahnya, bahkan membalikan perahu sekaligus, dan menurunkan mereka di atas perahu. Ayahnya seorang kaya raya dan tentu saja para pelayan yang berada di perahu lain cepat memberi pertolongan, akan tetapi andai kata tidak ada pemuda itu, agaknya ayahnya dan dia akan mengalami kekagetan dan basah kuyup sebelum tertolong. Setelah menolong, pemuda itu tidak menanti ucapan terima kasih, langsung meloncat ke perahunya sendiri yang didayung pergi dengan cepat, tidak memperdulikan teriakan ayahnya. Akan tetapi, ketika tadi menolongnya, menyambar tubuhnya, ia mendengar bisikan pemuda itu di telinganya. "Malam nanti aku menerima terima kasihmu di dalam kamarmu, Nona manis." Sehari itu si darah gelisah, akan tetapi kadang-kadang kedua pipinya menjadi merah dan jantungnya berdebar tidak karuan kalau ia terbayang akan wajah yang tampan, bentuk tubuh yang gagah dan sikap yang halus dari pemuda itu. Dan dia tidak berani menceritakan tentang bisikan itu kepada orang tuanya. Benarkah pemuda itu membisikkan kata-kata seperti itu? Ah, tidak mungkin. Betapapun juga, hatinya menjadi gelisah dan malam itu ia mengunci semua jendela dan pintu kamarnya. Setelah merebahkan diri dan menjelang malam baru pulas dengan hati lega akan tetapi juga kecewa, lega karena yang dikhawatirkan tidak terjadi akan tetapi juga kecewa mengapa tidak terjadi, wanita memang aneh, tertidurlah si darah manis. Akan tetapi, belum lama ia pulas, ia terbangun dan dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika mendapat kenyataan bahwa pemuda yang dibayangkan setiap detik sebelum pulas tadi kini telah rebah di sampingnya. Dia memang ada mengharapkan hal ini, akan tetapi setelah benar-benar terjadi ia kaget dan takut, lalu membuka mulut hendak menjerit. Akan tetapi sekali bergerak, jari tangan pemuda itu telah menotok jalan darah di lehernya membuat dia tak dapat mengeluarkan suara. Kemudian, dengan halus dan menarik, pemuda itu mencumbu rayu, membujuk-bujuk dengan halus sehingga ketika totokannya dibebaskan, darah ini sama sekali tidak menjerit atau melawan. Jangankan melawan, bahkan dia membalas setiap rayuan laki-laki yang telah menjatuhkan hatinya itu. Dia jatuh dan mabok, menyerahkan segalanya dengan hati rela karena dia merasa yakin bahwa pemuda itu mencintanya, maka tentu akan meminangnya. Ah! Darah itu menangis makin sedih ketika teringat akan itu semua.
Kiranya dia menjadi korban seorang laki-laki yang keji. Dan tidak lama kemudian, terdengar suara aneh dari dalam kamar itu, seperti suara leher dicekik, suara yang akan menggegerkan seisi rumah pada esok harinya karena suara itu keluar dari kerongkongan darah yang tadi menggantung diri di kamarnya. Laki-laki itu bukan lain adalah Sumahoat. Seperti telah diceritakan di bagian depan, karena patah hati sebagai akibat terputusnya cinta kasihnya dengan Ciok Kunhua, kemudian ditambah lagi dengan peristiwa bersama ibu tirinya sehingga dia diusir oleh ayahnya sendiri, Sumahoat menjadi seorang laki-laki yang suka mempermainkan cinta wanita. Mula-mula dia hanya ingin membalaskan sakit hatinya kepada wanita, akan tetapi lama-kelamaan hal itu menjadi kebiasaan dan menjadi penyakit sehingga dia berubah menjadi seorang yang selalu mencari korban, seperti seekor burung elang yang selalu kelaparan mengintai dari angkasa mencari anak ayam. Karena ilmu kepandaiannya tinggi dan tidak pernah ia dapat ditangkap, bahkan banyak orang gagah yang roboh ketika berusaha menangkapnya, Sumahoat diberi julukan Jaihwasian, dewa pemetik bunga, bahkan nama aslinya dilupakan orang. Nona hartawan yang menggantung diri di kamarnya itu adalah korban yang entah keberapa ratus, dan begitu keluar dari kamar, Jaihwasian tidak peduli lagi apa yang terjadi dengan diri Dara yang telah menjadi korbannya. Dia tahu bahwa banyak di antara mereka yang membunuh diri untuk lari dari aib dan malu, ada pula yang diam-diam merahasiakan peristiwa satu malam itu, akan tetapi dia tidak peduli dan juga tidak ingin tahu. Begitu keluar dari kamar, dianggapnya bahwa di antara dia dan korbannya sudah tidak ada sangkut paut lagi, tidak ada hubungan atau urusan apa-apa lagi. Sudah lebih dari 5 tahun ia meninggalkan kota raja, meninggalkan orang tuanya dan selama perantauannya di dunia Kang Ou, ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri sepak terjang orang-orang gagah dan kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang golongan hitam. Biarpun dia sendiri tidak berani menganggap dirinya sebagai orang gagah atau pendekar budiman, namun di lubuk hatinya ia selalu merasa kagum kepada para pendekar itu dan muak menyaksikan kelakuan tokoh-tokoh dunia hitam. Mulailah terbuka mata hatinya betapa ayahnya selama ini melakukan perbuatan-perbuatan sewenang-wenang dan mulailah ia menaruh penghargaan kepada Menteri Kam, paman tuanya yang amat ia takuti itu. Dan ia berjanji di dalam hatinya untuk berusaha menjadi atau sedikitnya mencontoh perbuatan-perbuatan para orang gagah. Karena itu, pemuda ini selalu mengulurkan tangan kepada pihak yang tertindas dan menentang golongan dunia hitam sungguh pun ia tidak dapat meninggalkan kesukaannya merayu wanita-wanita untuk menjadi korbannya, bahkan kalau perlu menggunakan kekerasan. Ia maklum bahwa perbuatannya itu tidak baik, akan tetapi dia sudah mencandu dan tidak dapat menghentikannya, terutama sekali kalau ia ingat akan sakit hati dan patah hatinya. Inilah sebabnya, di samping kebiasaannya memperkosa wanita, ia pun seringkali menolong orang-orang lemah tertindas sehingga dia di samping julukan pemetik bunga, pemerkosa, juga dijuluki dewa. Pada masa itu, terjadilah perubahan besar. Setelah kerajaan Hitan dihancurkan, terutama sekali oleh kerajaan Yuchen yang menjadi makin kuat, kemudian malah barisan Mongol ikut pula menyerbu, diam-diam dibantu oleh pasukan-pasukan Sung yang berada dalam kekuasaan Jenderal Sumakiat. Maka kerajaan Yuchen boleh dibilang tidak ada lagi saingannya di daerah utara di luar tembok besar. Benar bahwa bangsa Mongol sudah mulai memperlihatkan kekuatannya, namun bangsa ini sedang membangun dan menyusun kekuatan mengatasi bentrokan-bentrokan di antara bangsa sendiri. Maka bangsa Yuchen menjadi makin kuat sehingga bangsa ini mendirikan sebuah wangsa baru yang disebut Wangsa Qin. Namun segera menjadi kenyataan pahit bagi kerajaan Sung bahwa kerajaan Qin yang baru ini ternyata lebih bengis dan sewenang-wenang daripada kerajaan Hitan yang sudah runtuh. Biarpun dahulu kerajaan Hitan juga merupakan kerajaan kuat yang selalu menjadi ancaman untuk kerajaan Sung, dan setiap tahun kerajaan Sung mengirim upeti sebagai tanda persahabatan, namun Raja Talibu dari kerajaan Hitan yang masih ingat akan darahnya yang separuh darahan, tidak terlalu mendesak dan selalu memperlihatkan sikap yang bersahabat dan saling menghormat. Kini bangsa Qin yang tahu akan kelemahan Sung, menuntut upeti yang lebih besar dan yang sifatnya memaksa, seolah-olah upeti harus diberikan sebagai tanda pengakuan kebesaran kerajaan baru Qin. Kalau dahulu bangsa Hitan tidak pernah mengganggu kerajaan Sung, kini kerajaan Qin mulai memperlihatkan keserakahannya, bersikap menghina kepada bangsa Han, bahkan sedikit demi sedikit daerah-daerah di utara yang termasuk wilayah Sung dirampas dengan kekerasan. Kerajaan Sung tak dapat mempertahankan daerah ini dan selalu didesak mundur ke selatan.
Melihat keadaan ini, bangsa Han pada umumnya, terutama sekali kaum patriot dan orang gagah, menjadi cemas dan kecewa sekali. Tentu saja kekecewaan ini terutama mereka tujukan kepada pemerintah Sung yang amat lemah. Kaisar telah berada dalam cengkeraman para pembesar tinggi yang korup, hidup kaisar dan keluarganya terlalu mewah, yang diperhatikan hanyalah kesenangan-kesenangan pribadi saja, seolah-olah tidak mempedulikan betapa rakyatnya di sebelah utara ditindas, dirampok, ditawan dan dipaksa oleh bangsa Yuchen yang kini mempunyai kerajaan Qin yang makin kuat. Pesta pora, bersenang-senang, melakukan pemilihan dara-dara muda jelita setiap bulan memperbanyak isi haremnya dengan dara-dara cantik, membuang-buang kekayaan semena-mena tanpa mempedulikan bahwa semua itu adalah hasil keringat rakyat jelata, hanya inilah yang dikerjakan oleh kaisar dan keluarganya setiap saat. Di luar istana, pembesar-pembesar korup berbuat sekehendak hatinya, merajalela tanpa ada pengawasan, masing-masing mempunyai kekuasaan seperti raja-raja kecil di daerah masing-masing, mempergunakan kekuasaannya untuk melakukan apa saja demi kesenangan diri pribadi, memeras, memaksa, merampas dan mengadakan peraturan-peraturan yang menekan bawahan. Setiap protes dan nasihat dianggap melawan kekuasaan dan terjadilah penangkapan-penangkapan dan hukuman-hukuman serta pembunuhan-pembunuhan sewenang-wenang. Di sebelah dalam istana sendiri, kaisar hanya seperti boneka hidup yang tenggelam dalam pelukan dara muda jelita, dalam arak-arak wangi dan hidangan serba lezat, mabok oleh tubuh ramping berlenggak-lenggok menari, terbuai suara musik dan nyanyian-nyanyian merdu, dan terlena oleh bisik dan bujuk rayu kaum penjilat. Kekuasaan yang sesungguhnya tidak terletak di tangan kaisar, melainkan dipegang oleh para pembesar Taikam, orang kebiri, melalui lidah dan tubuh menggerahkan para selir. Sedemikian besar kekuasaan dan pengaruh para Taikam dan selir muda itu sehingga boleh dibilang seluruh urusan kerajaan merekalah yang memutuskannya. Urusan pengangkatan pembesar-pembesar, baik sipil maupun militer tergantung kepada mereka. Mereka mengajukan usul dan kaisar menelannya begitu saja. Karena ini, timbullah sistem koncoisme, keluargaisme, dan sogokisme, sogokan yang berupa apa saja, benda mati maupun benda hidup. Benda mati berupa emas permata dan sutera-sutera halus, benda hidup berupa dara-dara jelita. Keadaan semacam ini tentu saja mengakibatkan makin lemahnya kerajaan Sung. Para tokoh Kangou, para partai-partai persilatan dan perkumpulan-perkumpulan orang gagah merasa marah sekali dan kecewa bukan main sehingga mereka mulai membenci kerajaan yang dipimpin oleh orang-orang lalim itu. Mereka ini lalu terpecah-pecah, mendukung dan membantu pembesar-pembesar dan raja-raja muda yang menguasai daerah-daerah dan yang mulai memberontak dan tidak mengakui kedaulatan pemerintah kerajaan Sung Pusat. Yang paling dibenci oleh tokoh-tokoh Kangou dan oleh pembesar-pembesar daerah, di antara para pembesar daerah, di antara pembesar pusat yang korup, adalah Jenderal Sumakiat. Kebencian mereka memuncak ketika para pembesar daerah ini mendengar akan perbuatan Sumakiat terhadap Menteri Kam yang mereka hormati, mereka percaya sepenuhnya sebagai penegak keadilan dan satu-satunya pembesar yang paling berani dalam menentang perbuatan lalim para Taikam dan Kaisar sendiri, menjadi tewas. Bukan hanya para pembesar daerah yang membenci Sumakiat, juga terutama sekali para tokoh Kangou yang menaruh hormat kepada putra suling emas itu, menjadi sakit hati dan berusaha untuk membalas kematian Menteri Kam. Mulailah terjadi kesimpangsiuran dan bentrokan-bentrokan ketika para pembesar daerah ini berkuasa dan berdaulat di daerah masing-masing dan mulailah penghidupan para pembesar kerajaan Sung menjadi tidak aman, setiap saat mereka terancam oleh pembunuhan-pembunuhan yang terdiri dari tokoh-tokoh Kangou dan juga mata-mata para pembesar daerah. Bersambung ke bab 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.